الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Sama-sama merah lagi. Luar biasa. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Sandy nih, kesian Bang Sandy. Pulang jadi hari ini membukakan room kita. Jangan potret, maksudnya apa ya? Lihat pesan dulu. الله أكبر الله Suara أكبر belum masuk video aja dulu. الله أكبر Skip jangan الله potret. أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة Biar lebar ya. وأصيلا Mantap sih. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana
kita selalu diberi nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan pada hari ini, insya Allah. Dan semoga di kesempatan yang Allah berikan ini, kehidupan saat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita nantinya, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah SWT bersama orang-orang yang soleh dan beriman di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau adalah suri toladan bagi kita semuanya, yang patutnya kita harus contoh sunnah-sunnah beliau, dan semoga juga kita bisa dapat berjumpa dengan beliau, terutama kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Amin amin. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibrahim di acara apa ini ya, judulnya sampai lupa set. Di acara Kopi Tama dengan tema remaja harus melek fikih ya. Alhamdulillah di pagi hari ini ya tidak hari ini adalah hari di mana hari kedua Idul Adha ya, di mana kemarin kita sudah melaksanakan atau kedatangan Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, sebelumnya saya dari tim Kopi Tama Komunitas Pemuda Islam Masjid mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga yang berkurban saat ini atau yang kemarin diterima oleh Allah SWT kurbannya, dan yang lagi melakukan haji semoga menjadi haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga sajalah kalau kita misalnya ada sedikit rezeki buat teman-teman semuanya juga kita sisihkan, karena karena hari raya kurban ini adalah kalau saya lihat itu siroh-sirohnya itu sama cerita-ceritanya itu bahwasanya hari kurban itu hari yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dari saya lihat hadis-hadisnya juga, dari segala yang kita kurbankan itu yang kita tidak pernah ibaratkannya hewan yang semacam kuku, bulunya dan tanduknya aja menjadi ladang pahala bagi kita. Bayangkan coba teman-teman semuanya. Apalagi ketika kita membagikan dagingnya itu buat orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkannya. Subhanallah, pokoknya lah pahalanya. Oke teman-teman semuanya, intinya hari ini kita akan membahas masalah taharo ya. Tahara. Ya kajiannya. Benar ya? Ya siap, masalah tahara. Masih taharo ya. Ya. Sebelumnya kemarin sebenarnya sih kita sudah masuk di taharo ini karena ada problem sedikit. Ya karena pada akhirnya kita kita ini seorang pekerja juga ya. Terus itu kondisi saat ini juga sedikit-sedikit kita harus menjaga kesehatan juga, karena beberapa hari ini kita kota kita ini dilanda dengan hujan ya. Ya, tapi mudah-mudahan yang Allah turunkan itu pasti membawa barokah tentunya. Amin. Ya, kemudian seperti biasanya Kopi Tama aktivitasnya setiap hari Sabtu dengan kajian remaja harus melek fikih. Jam tayangnya itu jam 9.15, mungkin agak telat sedikit. Tentunya pada hari Sabtu ya teman-teman semuanya. Terus juga kegiatan kita yang seminggu sekali, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat itu tetap ada ya teman-teman semuanya ya. Jadi saksikan teruslah intinya kegiatan Kopi Tama. Itu semua untuk teman-teman semuanya. Agar teman-teman di masa pandemi ini kan banyak di rumah, jadi santai sambil minum kopi, minum teh, makan kue sambil live streaming Kopi Tama, insya Allah lah ya kan. Kalau niatnya memang untuk menambah ilmu, insya Allah nanti Allah balas dengan pahala. Oke, mungkin hari ini tema kita berjudul taharo ya, di mana taharo itu saya
bahas sedikit masalah kebersihan atau najis ya kajian ya. Betul, Nah, betul. itu Masalah hadas dan ini najis. masih ada ya. Nah, di sini ini sangat penting sekali ya bagi kehidupan kita. Karena seringkali kita secara tidak langsung saat melakukan sholat lah intinya. Nggak tahu kita apakah pakaian, apakah sebagian tubuh kita itu ada terkena percikan najis apa tidak. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini hari yang sangat bagus dan sangat baik temanya. Karena teman-teman semuanya nanti kalau misalnya ibadah, contohnya sholat, terus ada najis, sia-sia saja itu sholatnya, kajiannya. Karena harus kita memang perhatikan memang masalah kebersihan itu dari pakaian dan tubuh kita itu. Oke. Jadi saya nggak usah terlalu panjang sudah, karena pematerinya sudah tidak sabar ya, sudah menyiapkan peluru-peluru untuk disampaikannya pada pagi hari ini. Oke, saya sapa dulu Kak Zen, kayak apa gimana kabarnya Kak Zen? Untuk hari ini alhamdulillah fil khair dalam kesehatan. Untuk Abang sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Zen. Hari ini hari spesial orang kurban ya Zen, karena kemarin itu terbenturan dengan salat Jumat, jadi diganti pada hari ini ya. Jadi banyak betul di mana-mana orang kurban ya. Mudah-mudahan aja sebagian ada yang menyaksikan kita ini, tapi tidak apa teman semuanya. Setidaknya kalau misalnya tidak live hari ini bisa video ulang di Facebook kami Kopi Tama ini tentunya ya, jadi di YouTube-nya. Nah, benar sekali. Pokoknya spesial ini buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita persilakan Kak Zen untuk menyampaikan materinya. Untuk teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan silakan saja. Oke, tafadhol Kak Zen. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Ibrahim sudah sudah mempersilakan saya untuk berbicara atau mengisi kajian online di live streaming FB Kopi Tama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa lana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah dalam salah satu agenda atau acara di live streaming FB Kopi Tama dalam rangka guna untuk mempelajari ilmu agama yang lebih spesifiknya dalam urusan ilmu fikih, dan semoga kita tetap diberi keistiqomahan untuk belajar ilmu agama atau diskusi tentang agama atau tolabul tentang agama. Dan alhamdulillah pada pekan yang kemarin, pekan yang kedua kalinya alhamdulillah kita sebagai pemateri sudah menjelaskan apa itu fikih, kenapa kita harus belajar ilmu fikih, dan siapa yang diwajibkan untuk belajar ilmu fikih. Dan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang tohara, yang mana tohara itu adalah bab pertama yang yang setiap kitab-kitab fikih, buku-buku fikih, mayoritas tohara itu disebutkan atau dijelaskan di halaman pertama setelah muqaddimah. Semisal di kitab Fathul Qorib, Fathul Wahhab, itu biasanya diterangkan bab pertama itu tohara. Kenapa harus bab tohara? Karena tohara itu adalah salah satu syarat daripada sholat. Karena dengan toharat sendiri kita bisa melakukan salah satu ritual, yaitu sholat. Baik, untuk bab pertama khusus fikih untuk di kajian live streaming Kopi Tama, saya akan menjelaskan bab taharah. Saya mengambil referensi daripada kitab
Fathul Qorib, yang mana Fathul Qorib itu sangat rinci membahas tentang masalah-masalah fikih atau masalah-masalah keseharian. Di Fathul Qorib sendiri itu dijelaskan per bab atau per masalah dari bab tahara, siwak, wudu, istinja atau mandi dijelaskan sendiri-sendiri. Dan Fathul Qorib ini lebihnya adalah sangat rinci dengan masalah-masalah fikih atau masalah keseharian kita. Baik, untuk pertama kita bab tahara. Apa itu tahara? Yaitu tahara itu secara bahasa adalah bersuci. Baik, apa itu tahara? Ketika kita diwajibkan untuk sholat, diperintahkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang wajib kita harus lakukan yang pertama adalah mengetahui syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat yang seperti berapa rakaat sholat, berapa rakaatnya, dan kapan waktunya, dan kapan kapan waktunya. Dan di pagi hari ini saya akan membahas salah satu syaratnya atau salah satu syarat daripada sholat, yaitu tahara. Apa itu tahara? Di sini diterangkan para mufasir atau para ulama itu mengatakan fi'lu ma tusabbahu bihi shalah. Ma tusabbahu bihi shalah, yaitu pekerjaan yang dilakukan sebelum sholat. Yaitu pekerjaan yang dengan pekerjaan tersebut ma tusabbahu bihi shalah, dengan pekerjaan tersebut kita diperkenankan untuk melakukan sholat. Maksudnya kita tidak bisa melakukan sholat sebelum kita bersuci. Nah, masalah bersuci itu masalah suci kita itu harus suci dari dua hal. Yang pertama, hadas dan najis. Nah, apa itu hadas? Hadas itu adalah suatu perkara yang menempel, suatu keadaan yang menempel pada diri kita. Dengan keadaan tersebut, kita belum diperkenankan untuk sholat. Maksudnya begini, kalau seandainya kita buang angin atau buang air, ketika selesai buang air atau buang angin tersebut, kita di diri kita itu ada yang menempel, yaitu hadas. Yang menempel pada diri kita itu disebut hadas, yaitu hadas. Misal kita buang angin, itu adalah hadas kecil. Dan hadas di sini dibagi menjadi dua, ada dua bagian, ada hadas kecil sama hadas besar. Contoh hadas kecil itu adalah hadas yang disebabkan oleh misal buang angin, buang air atau buang angin. Contoh kecil aja, contoh kecil, buang angin sama buang air. Ketika kita buang angin, kita sudah terkena hadas kecil. Kalau untuk masalah hadas besar itu misal kita mimpi basah atau kasarannya kita keluar mani, atau sedang head atau sudah head, itu kita bisa dikenai ada sesuatu yang menempel pada diri kita, yaitu hadas besar. Nah, dan bagaimana cara untuk membersih atau menghilangkan hadas tersebut? Kalau untuk masalah hadas kecil cukup dengan wudu. Kalau untuk masalah hadas besar kita bisa dengan cara mandi. Baik, kita harus suci daripada dua hal, hadas dan najis. Nah, apa itu najis? Najis itu adalah satu perkara atau sesuatu yang yang menempel dari luar daripada diri kita, yang mana ketika barang tersebut nempel kepada diri kita, kita belum diperkenankan untuk sholat. Jadi contoh misal kita tidak sengaja menginjak salah satu kotoran daripada hewan, yang mana kotoran tersebut adalah najis. Jika kotoran tersebut menempel pada diri kita, kita masih belum
diperkenankan untuk sholat sebelum najis tersebut dihilangkan atau izalatin najis atau dihilangkan. Dan bagaimana hukumnya kalau seandainya sholat tetapi salah satu baju kita itu terkena najis, ya otomatis kita memasuki daripada istilahnya toharo, yaitu fi'lu matusabahu bi sholat, yaitu kita masih belum melakukan pekerjaan yang membuat sholat kita itu sah, yaitu toharo. Baik, untuk masalah berbicara toharo, kita tidak luput daripada alat toharo itu sendiri. Yang mana alat toharo itu ada 3 macam. Sebenarnya ada kayak tisu, sebenarnya ada, tetapi di sini saya menjelaskan yang lebih umum, yang lebih universal, yaitu air, batu, dan debu. Dan bagaimana alat tersebut, bagaimana dan kapan alat tersebut bisa digunakan untuk bersuci? Kalau untuk air, penggunaannya air itu bisa menghilangkan hadas dan najis. Kalau untuk batu sendiri itu cuma untuk menghilangkan najis, tidak bisa untuk menghilangkan hadas, cuma bisa menghilangkan najis. Contoh ketika kita selesai selesai buang air itu istinja, yaitu batu itu dibuat untuk istinja, maksudnya gitu. Kalau untuk debu buat tayamum. Nah, yang mana tayamum itu bisa menghilangkan hadas tapi tidak bisa menghilangkan najis. Dan nanti kalau untuk masalah tayamum, istinja itu nanti bisa diterangkan di kuliah atau di lain waktu di kitab Fathul Qorib ini. Untuk pada pagi hari ini saya akan menjelaskan alat yang paling utama untuk taharah, yaitu air. Dan di sini keterangannya al-mihul lati yajuzu tahirun, yaitu macam-macam air yajuzu yang sah atau yang bisa untuk bersuci. Yang mana macam-macam air itu ada 7 yang bisa untuk bersuci, yaitu al-ma'us sama'i, yaitu air langit, yang mana air langit itu ayanazzala minha, yaitu sesuatu yang turun dari langit, yaitu kita sering kita sebut dengan air hujan. Di sini ada 7, al-ma'us sama'i, yaitu air langit, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur, wa ma'ul aini, yaitu air sumber, wa ma'ul salji, yaitu air salju, wa ma'ul bardi, yaitu air embun. Nah, ketika kita mendapati air hujan, wa ma'us sama'i, yaitu air hujan. Ketika kita mendapati air hujan, yang mana air hujan tersebut adalah suci. Jika contoh kalau seandainya kita mandi hujan, misal hujan deras, misal kita main hujan-hujanan, misal kita mandi atau kita sekalian wudu, itu sudah sah. Kita sudah bisa melakukan sholat. Yang kedua yaitu wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Air laut meskipun zatnya asin, air laut tersebut bisa dibuat untuk bersuci meskipun airnya asin. Ketika kita main ke pantai, misal keburu-buru mau sholat, misal mau pakai air laut tersebut, sah, tetap wudhu kita itu tetap sah, sholat kita tetap sah. Yang ketiga yaitu wa ma'un nahri,
Wa ma'un nahri yaitu air sungai. Air sungai itu sah atau suci dengan catatan air tersebut belum tercampuri sesuatu apapun yang bisa merubah sifatnya. Sifatnya itu meliputi warna, bau, dan rasa. Contoh kalau seandainya kita mendapati sungai yang tercampur kotoran, misal banyaknya itu satu truk misal, yang mana kotoran tersebut bisa merubah daripada sifat air tersebut, maka kita tidak diwajibkan atau air tersebut tidak bisa dibuat untuk bersuci. Yang kelima yaitu wama'ul bi'ri, yaitu air sumur. Kalau di air sumur itu biasanya kalau di kampung-kampung biasanya ada air sumur, yang mana air sumur itu maksudnya air yang menampung air sumber, misalnya kayak galian kurang lebih dari dalamnya 10 atau 12 meter, biasanya itu ada genangan air yang mana air tersebut mengalir dari air sumber. Yaitu apa bedanya air sumber sama air sumur? Di sini bedanya dikit aja. Kalau air sumur mungkin ya cuman tampungan aja, tampungan daripada air sumber. Kalau untuk air sumbernya, air sumber itu misalnya yang langsung keluar daripada tanah atau bumi. Langsung ke air wama'ul salji, air salju. Air salju meskipun dingin itu tetap sah dibuat untuk bersuci. Misal kita hidup di kutub utara, yang mana kutub utara tersebut mayoritas memang di sana airnya yang selalu dingin atau bisa setiap harinya hujan salju, maka kita ketika hidup di sana atau berada di sana, kita bisa bersuci pakai air tersebut atau air salju tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu wama'ul bardi, yaitu air embun. Nah, air embun itu suci buat bisa digunakan untuk bersuci. Contoh ketika kita mengalami musim kemarau, yang mana kemarau tersebut dingin, biasanya kalau di daun-dedaunan itu banyak embun. Kalau seandainya kita menaruh wadah di bawah daun tersebut, ketika pagi harinya penuh, misal subuh-subuh air wadah tersebut penuh dengan air embun tersebut bisa dibuat sesuci atau tohara atau bisa digunakan untuk wudhu. Dari macam-macam air tersebut, air mutlak tersebut bisa digolongkan menjadi 4 bagian. Ya, digolongkan menjadi 4 bagian, yang mana al-miyahu ala arba'atin aksamin, yaitu macam-macam air itu ada 4 macam. Yang pertama, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin istimaluhu, yaitu air dari 7 macam air tersebut ada bagian dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahirun wa mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Yang pertama, tahirun, mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, yang artinya airnya suci dan menyucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh digunakannya. Jadi air tersebut, air 7 macam air tersebut, kalau belum tercampur sesuatu atau belum airnya murni, itu bisa air tersebut dinamakan air tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Jadi air 7 air tersebut kalau belum tercampuri apapun disebut air mutlak. Yang kedua,
bagian yang kedua yaitu mutahhirun makruhin istimalu. Yang kedua yaitu suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Nah, wahwal ma'ul musyammasu yaitu dinamakan air musyammas. Nah, kenapa mutahhirun makruhin istimalu wahwal ma'ul yaitu air suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Yaitu dinamakan air musammas. Yaitu air musammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan wadah selain emas dan perak. Kalau misal kita menggunakan air tersebut tetapi wadahnya terbuat dari emas dan perak, air tersebut tidak dimakruhkan kecuali kalau wadahnya tersebut terbuat dari besi, seng atau aluminium dan lain-lain. Maka air tersebut makruh untuk digunakan. Dan kemakruhan, kenapa kok dimakruhkan? Konon katanya kalau seandainya air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan wadah selain emas dan perak itu katanya bisa menimbulkan penyakit kulit. Ada kayak gitu. Dalam kitab-kitab banyak menerangkan kalau seandainya air yang dipanaskan di bawah terik matahari selain wadah emas dan perak itu makruh, bisa menyebabkan penyakit kulit. Dan kemakruhan ini fil badani la fi saubi. Kemakruhan air tersebut dimakruhkan hanya untuk bersuci di badan, fil badani yaitu di badan, la saubi tidak di pakaian. Kalau seandainya air panas air musammas tersebut dibuat untuk menyuci, itu tidak makruh ketika digunakan. Kemakruhan tersebut hanya untuk berlaku untuk badan. Contoh kalau seandainya kita mau wudhu pakai air tersebut, air tersebut makruh untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Misal kita kena najis, untuk menghilangkan najis tersebut makruh digunakan. Nah, bagian yang pertama tadi yaitu air suci yang mensucikan tetapi tidak makruh digunakan untuk bersuci, yang mana air tersebut dinamakan air mutlak. Yang kedua, air suci dan mutahhirun yaitu air yang suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci, yang itu dinamakan air musyammas, yaitu air wal musyamsi yaitu air musyammas. Bagian yang ketiga yaitu mutahhirun ghairu mutahhirin li ghairi wa wal ma'ul musta'malin, yaitu mutahhirun ghairu mutahhirin li ghairi wa wal ma'ul musta'mali wal mutaghayyiru bima khalatuhu min at-taharati. Nah, bagian yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak bisa untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama disebut air mustakmal, yang mana air tersebut air suci tetapi tidak mensucikan. Itu ada dua bagian. Yang pertama air mustakmal, yang kedua yaitu air yang tercampuri sesuatu benda yang suci. Nah, baik untuk air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, itu dinamakan air mustakmal. Contoh kalau seandainya kita wudhu atau kita mandi, air yang sudah dibuat mandi atau dibuat wudhu itu dinamakan air mustakmal. Air tersebut suci tetapi tidak mensucikan. Kalau contoh kalau di masjid di Jawa itu banyak, kalau kita habis wudhu kita itu harus melewatin kayak kolam kecil yang besar tetapi air bekas wudhu itu mengalir ke kolam tersebut.
Nah, kolam tersebut itu masih suci digunakan meskipun sudah terkena air mustakmal tersebut, air mustakmal tadi. Kenapa? Karena alasannya air kolam tersebut banyak. Kalau seandainya kita air mustakmal tadi mengenai satu wadah tersebut kurang daripada dua kola, maka air tadi dihukumi air mustakmal semua atau air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali kalau seandainya air mustakmal tadi mengenai satu wadah yang mana wadah tersebut banyak atau bahasa fikihnya itu bisa dibilang dua kola, air tadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh yang tadi, kalau seandainya kita di masjid, banyak masjid di Jawa itu, kalau seandainya kita selesai wudhu, kita itu bisa melewati kolam untuk menyempurnakan kaki, untuk menyempurnakan membasuh kaki. Nah, air tadi itu bekas daripada air wudhu kita ketika kita wudhu, airnya tadi itu mengalir ke kolam tadi. Nah, ketika kita misal kita wudhu tetapi kaki kita membasuh kaki tidak sempurna, misal kurang dikit atau tidak nyampe ke mata kaki. Ketika kita melewati kolam tadi, wudhu kita tetap sah meskipun awalnya kita tidak sempurna wudhunya membasuh kakinya. Ketika kita melewati kolam tadi, wudhu kita tetap sempurna. Nah, yaitu dinamakan air mustakmal, yaitu air bekas atau air bekas sesuci kita atau air yang habis digunakan untuk berwudu, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu tidak bisa dibuat bersuci. Yang kedua yaitu air suci tidak mensucikan. Bagian yang kedua yaitu contoh kita punya air satu gelas, satu ember misal, mau dibuat untuk wudu, tetapi air yang di ember tadi tercampuri misal teh atau gula atau kopi, air tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah merubah daripada sifat air tersebut. Contoh air sifatnya itu meliputi warna, sifat atau rasa. Jadi kalau seandainya kita berwudu memakai air, misal air kopi, air teh, itu tidak sah atau batal wudu kita, atau kita belum bisa diperkenankan untuk sholat. Bagian yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air yang air yang sedikit yang kena najis. Misal kita punya air satu ember, air tersebut kena najis, air tersebut sudah dihukumi air mutanajis, yaitu air najis. Kalau seandainya kita punya air kalau di Jawa itu bahasa Jawanya itu jeding atau penampungan air itu yang lebih dari 2 kola, ketika kena najis itu masih bisa digunakan untuk bersuci, dengan catatan tidak merubah daripada sifatnya, rasanya atau baunya. Kalau seandainya cuma kena sedikit aja, tetapi kena air tersebut 2 kola, masih bisa digunakan untuk bersuci. Kalau seandainya kita punya air 2 kola pas, misal dikurangi 1 gayung, itu kurang daripada 2 kola kena najis, ya air tadi sudah dihukumin air mutanajis. Nah, berapa ukuran 2 kola? 2 kola itu kalau diliterkan, ada yang mengatakan kurang lebih daripada
230 liter. Dan kalau seandainya kita pakai ukuran persegi, ukurannya yaitu 60 kali 60 cm. Kalau seandainya kita punya penampungan air yang tingginya atau lebarnya 60 kali 60 cm, yaitu pas dihukumin air banyak, yaitu hukum air maksudnya sudah bisa dibilang air dua kolah, maksudnya air yang suci. Ya. Ya. Ya, Siap. Iya. Ya, jadi memang sangat penting ya teman-teman semuanya, bahwasanya kita memang harus belajar yang masalah taruh ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jen dari beberapa air yang bisa digunakan untuk untuk bersuci, dijelaskan sama Kak Zen, sampai dia bahaskan masalah contoh-contohnya juga. Ada 4 air yang menjadi contoh dari 7 air tersebut. Nah, oke, karena sudah kajian sudah masuk, kita melanjutkan kembali. Tadi sampai air muta najis ya, kalau tidak salah kajiannya. Iya, air muta najis, yaitu yang mana air yang bagian yang terakhir untuk pembagian air tersebut. Oke. Baik, untuk mungkin gangguannya pas di akhir sesi mungkin gangguannya di akhir sesi mungkin di akhir penerangan. Jadi untuk yang terakhir ringkasannya aja, kenapa kita harus bersuci? Karena ada salah satu hadis yang mana hadis la yaqbalu sholatan ahadukum idza ahadasa hatta yatawadda, yang mana artinya salat kita atau di antara kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza ahadasa, ketika kita dalam keadaan hadas, hatta yatawadda, sampai kita berwudu atau berwudu dahulu, yang mana wudu tersebut adalah termasuk daripada taharah. Nah, dari mana pentingnya, yaitu pentingnya kita untuk taharah atau bersuci. Kita sebagai orang umat Islam, Islam sangat menganjurkan untuk
suci atau bersuci, yang mana at-tahuru syatrul iman, yang itu bersuci sebagian dari iman. Yang tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam air, yang mana air tersebut ada 7 macam: air langit atau air hujan, air laut, air sungai, air air sumur, air sumber, air salju, air embun. Dan mana air 7 tersebut dibagi menjadi 4, yaitu tahirun, air suci dan mensucikan, tetapi tidak makruh digunakan untuk bersuci, yaitu air mutlak. Yang kedua yaitu air suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan, yaitu dinamakan air musyamas. Yang ketiga yaitu air suci tetapi tidak dapat untuk bersuci atau tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu dinamakan air mustakmal. Yang bagian terakhir air mutanajis, yaitu air yang sudah mutlak tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dalam kasarannya itu air najis. Maka ketika kita menemui 4 bagian tersebut, kita harus memilih air mutlaknya, air yang suci dan mensucikan. Kalau seandainya kita terpaksa memakai air makruh tadi, air musyamas tadi, nggak apa-apa kalau seandainya dalam keadaan darurat atau cuman adanya itu aja. Kalau seandainya kita kalau kita tidak menemukan air atau sudah cari-cari kemana kemari tidak menemukan air, nanti ada rusuh, ada keringan daripada hukum fikih, yaitu dinamakan tayamum. Bisa yang mana bersuci tersebut menghilangkan hadas tersebut bisa menggunakan debu atau batu ketika kita untuk menghilangkan najis ketika sudah istinja. Baik, untuk pada pagi hari ini, kalau seandainya ada keterangan daripada saya, ada keterangan yang belum bisa dipahami, nanti bisa dipertanyakan jangan kepada saya, kepada Mas Baim. Oke, ini kayaknya agak banyak pertanyaan ini Kak Zen, karena tidak boleh sembarangan juga ya kita menggunakan air ini. Nah, jadi dari beberapa tadi Kak Zen jelaskan masalah air ini ada pertanyaan, karena ini seringkali kita alami di di kehidupan kita Kak Zen. Contohnya misalnya kayak air langit ya. Air langit itu berarti berupa air hujan ya, Kak Zen ya. Iya, air hujan. Ini enggak apa-apa saya nanya semuanya ini Kak Zen. Kalau waktunya sempat ya insya Allah. Tapi saya ringkas yang air yang di mana sebenarnya sini memang berkaitan dengan kehidupan kita semua sih ya. Tapi saya ambil yang memang dominannya gitu ya di kehidupan kita, contoh tadi air hujan. Nah, air hujan itu contoh kan kalau kayak di rumah kita ini Kak Zen ya, kita kan enggak tahu ya, tapi memang penjelasannya sudah tadi yang tadi dibagi 4. Bahwasanya yang kalau tidak salah itu air, kalau tidak salah pembahasan yang keempat. Tapi air najis misalnya contoh turun dari kalau misalnya nih air hujan turun terus kan otomatis kan kita menada gitu ya di wadah gitu ya Kak Zen ya di bawah. Nah, air hujan itu pun juga dia turunnya untuk air hujan sendiri kan itu kan kalau di kehidupan kita otomatis dia jatuh ke atap dulu ya atau seng ya. Jatuh ke atap. Itu Kak Zen ya. Siap. Atau seng. Dalam maksudnya itu ketika kita tanpa sadari itu bahwasanya di seng itu atau di atap itu ada kayak kotoran, misalnya maaf aja kotoran kucing atau kotoran pokoknya yang berbau najis lah. Nah terus itu secara langsung kita di bawah itu menampung pakai wadah. Nah Kak Zen, jadi pertanyaannya apakah itu termaksud ketidaktahuan kita, terus kita pakai air itu tetap bisa kita pakai, tetap artinya itu tetap tidak najis. Nah, bagaimana penjelasannya Kak Zen masalah ini? Nah, ketika ada kotoran, langsung. Jadi saya bertanya dulu, kalau seandainya memang katanya Mas Ibrahim atau ada najis di atas genteng misalnya atau di atap rumah kita, pas turun hujan,
ternyata air najis tersebut mengalir ngikutin aliran air Iya. tadi sampai ke wadah, misal gitu. Benar. Heeh. Jadi kalau seandainya kita mengetahui di wadah tadi memang ada najis, kotoran tadi, tetapi wadah tadi kurang daripada 2 kola, ya maaf, air tadi sudah dihukumin air najis. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan najis. Kecuali gini, misal genteng kita atau atap kita misal kena najis tapi sudah hilang misal itu. Kenapa? Sudah hilang, maka air genteng tadi sudah bisa dibilang suci. Kenapa? Karena air langit tadi sudah bisa mensucikan genteng tadi, karena air langit yang mana air langit tadi yaitu air mutlak, air yang suci dan dapat menyucikan. Ya, kalau seandainya maaf yang tadi, kalau seandainya kotorannya masuk ke dalam wadah tadi, kita mengetahui kalau di situ ada kotoran yang Mas Ibrahim bilang kotoran kucing, ya air tersebut dihukumin air mutanajis, itu air najis. Iya. Kalau seandainya kita wudhu pakai air genteng, maksudnya air yang langsung dari genteng gitu kan, meskipun genteng tadi bekasnya kotoran, ya tetap sah kita menggunakan air yang mengalir dari genteng tadi. Kecuali kalau seandainya maaf air yang turun dari genteng itu bercampur sama kotoran gitu kan, ya tetap dihukumin air najis. Oke, berarti ada ukurannya kajiannya. Bahwasanya kalau kalau dia itu tercapai 2 kola ya, yang tadi sudah diukurkan berapa mililiter gitu ya. Nah itu hukumnya bisa tetap kita pakai untuk bersuci kajiannya. Iya. Oke, karena kan itu air hujan kan air yang mengalir ya. Sifatnya itu meliputi. Di genteng juga apa? Kenapa kajian? Dengan catatan air di wadah tadi, air yang 2 kola tadi tidak merubah sifatnya, yang mana sifatnya itu meliputi yang sudah saya jelaskan tadi, warna, sifat atau bau. Kalau seandainya contoh aja, kalau contoh banyak banget di atas genteng misal nyampe merubah wadah tadi, meskipun wadahnya mencapai 2 kola, tapi sifatnya air tadi berubah, maka tidak bisa dibilang air mutlak atau air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itulah penjelasannya air hujan ya teman-teman semuanya. Jadi makanya kita itu memang harus mengerti masalah air, yang mana yang boleh dipakai dan mana yang tidak boleh dipakai. Karena secara tidak langsung di kehidupan kita ini sembarangan aja, asal-asalan aja. Terus kadang mengambil hukum sendiri tanpa mengetahui hukumnya. Itu kebanyakan terjadi tuh kajian di kehidupan kita. Dan maksudnya itu ketika kita pakai air itu kan terkena sedikit aja, walaupun kita memang ibaratnya terkena sedikit kan kita harus tahu hukumnya kajiannya. Iya. Oke, lanjut. Oke, itulah contoh air hujan. Sudah dijelaskan oleh kajian juga tadi, ada 4 bagian air. Terus itu masalah air laut nih kajian. Saya juga masih bertanya masalah air laut. Nah, air laut ini kan dominannya untuk di kota kita sendiri ya contohnya ya. Nah, apakah saya masih ragu ya masalah air laut ini, apalagi di pantai gitu. Itu kan secara tidak langsung kan memang kalau misalnya zatnya kan sudah asin ya, sudah kajian juga jelaskan bahwasanya tetap masih bisa dipakai bersuci. Nah, tapi kalau misalnya di sekitar kita, pantai kita ini kan tidak meyakinkan gitu kajiannya, karena karena kotoran, najis itu tercampur aduk sudah dengan air pantai tersebut. Nah, kecuali mungkin ya kalau misalnya kita di tengah laut buang kotoran atau buang najis, mungkin masuk di kategori yang keempat tadi penjelasannya, karena dia lebih besar sifat airnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak di pantai itu kan, terkadang orang secara langsung itu mau simple aja kajian, langsung ambil aja. Dikaitkan dengan mudarat misalnya, nggak ada air lagi. Jadi mau nggak mau saya pakai wudhu aja sudah.
Bagaimana penjelasannya kajian masalah air? Air laut. Kalau air laut kan bisa dibilang memang sudah apa Yang di namanya pantai najis. sudah. Maksudnya Mas Ibrahim itu ketika kita ngambil dari lautnya atau? Iya, kita ngambil air yang misalnya di pantai itu kan, secara tidak langsung misalnya kita mau pakai berwudu nih. Tapi air itu kalau kita lihat sifatnya sudah tercampur dengan najis-najis, ya tadi yang saya bilang kotoran, air kencing, dan sebagainya kita tidak tahu. Nah, apakah masih bisa digunakan? Apakah adakah toleransinya atau apakah kajiannya? Iya, kalau seandainya air laut itu kan gini, baik. Kalau air laut itu kan otomatis air yang sangat banyak atau dibilang berjuta-juta kolah misal gitu. Luas. Jadi kalau seandainya kita berwudu, meskipun kita ngambil dari sedikit daripada air tadi, tetap suci meskipun dari sana misal tercampur air kotoran atau air kencing, misal ada yang kencing di atas, laut kan ada di atas, nah misal di samping ada orang pipis misal, kita masih bisa untuk air laut tadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Ya karena tadi alasan pertama yaitu airnya sudah melebihi daripada 2 kolah meskipun tercampur najis, yang mana najis tersebut belum bisa merubah daripada sifat air laut itu sendiri. Kalau seandainya misal memang ada najis sampai merubah sifat air laut menjadi manis misal, ya sudah itu bukan dinamakan air laut lagi, tetapi air yang tadi air suci tetapi tidak mensucikan. Kalau seandainya kalau seandainya kita memang cuman ambil air pantai tadi buat wudu, ya masih dibilang air itu masih dibilang air laut. Boleh-boleh saja mana ya. Air laut tadi masih bisa mensucikan. Oke, misalnya contoh kayak gini lagi kajian. Misalnya ada air laut dan ada air ambillah kayak misalnya air PDAM gitu ya yang sudah ditampung kadarnya sudah jelas gitu kan bersihnya. Nah, terus ada yang mau ambil simpelnya aja kajian. Padahal ada air yang lebih baik, tapi mungkin agak jauh. Nah, tapi jauhnya enggak sejauh itu juga lah. Nah, tapi ya kadang orang kan malas gitu ya kan. Nah, terus dia mau ngambil simpelnya aja gitu. Jadi saya ambil air laut aja. Nah, apakah ada pilihan gitu Kak Jen? Apakah kita tetap mencari air bersih atau tetap kita mengambil itu air laut bersih? Itu kalau seandainya untuk memilih, kalau seandainya memang kita memilih gini, semuanya itu airnya suci, bisa mensucikan. Kalau seandainya kita bukan terpaksa, kalau kita memilih air laut sah saja. Kalau kita memilih air tawar tadi sah saja, tetapi mayoritas daripada kita itu memilih air tawar. Kenapa kalau seandainya kita memakai air wudu, misalnya wudu memakai air laut, karena air laut itu asin. Biasanya kalau habis wudu atau kita buat cuci muka itu agak lengket gitu. Jadi kayak gerah kayak lengket. Jadi kalau seandainya memilih atau mana yang lebih afdol, air laut atau air tawar, air PDAM, ya semuanya bagus, semuanya afdol, semuanya suci, mensucikan. Ya kalau seandainya kita ya itu tadi memilih biar kulit wajah kita biar gak lengket, yang penting pakai air PDAM. Kan biasanya mayoritas meskipun kita dekat air laut, tetapi di agak berapa meter atau 100 meter ada air PDAM, biasanya kita masih memilih air PDAM. Iya. Oke, Kak Jen. Jadi penjelasannya seperti itu ya, Kak Jen ya. Nah, jadi teman-teman semuanya lagi untuk Oke, jadi teman-teman semuanya inilah kalau misalnya ada perbedaan masalah takut pakai air ini pakai air itu. Nah, di sini sudah Kak Zen jelaskan masalah air. Alhamdulillah saya sendiri tambah mengerti ya Kak Zen ya masalah air yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Apalagi kalau sudah berubah sifatnya, berubah kadarnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan dalam kehidupan kita
karena penting sekali. Takutnya yang kita misalnya kita lakukan sholat tidak sah itu kan sayang sekali ya. Seumur hidup misalnya, contoh misalnya kita di suatu kampung gitu, airnya yang kita pakai itu sekalinya selama ini tidak bersih, dalam arti lain najis. Nah, tapi kita sering pakai untuk sholat dan untuk beribadah air tersebut, tapi kita tidak tahu bahwasanya air tersebut itu telah najis. Nah, oke, kajian untuk masalah air ini mungkin panjang sekali ya, tapi ini ada pertanyaan dari teman kemarin, dia sudah saya ceritakan bahwasanya nanti saya hari Sabtu itu ada kajian masalah fikih, masalah taharo. Nah, dia bertanya seperti ini kajian. Bagaimana misalnya tanpa kita sadari terkena najis, tanpa kita sadari atau tanpa kita mengetahui. Nah, misalnya kayak air kencing gitu kajian. Nah, intinya kita sudah menjaga kebersihan ini ketika kencing kajian, tapi kita tidak tahu bahwa pakaian kita terpecik sedikit air kencing tersebut. Apakah tetap dikatakan najis? Apakah ada keringanan masalah begitu? Nah, maksudnya itu ketika dia buang air kecil kajian, ada tanpa dia sadari terpecik sedikit. Kita kan tidak tahu kan, sedikit aja kayak gitu di pakaian kita atau di tubuh kita. Oke. Baik, kalau untuk masalah tidak tahunya ya, kalau masalah tidak tahunya itu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Tetapi Allah menghukumi orang yang tidak mau tahu. Baik, kalau seandainya kita pakaian kita terpercik, misal kena najis, tetapi kita tidak tahu, ya hukumnya labas, nggak ada masalah di situ. Maksudnya tetapi kan dari situ kita dianjurkan bagaimana cara kita buang airnya, itu dianjurkan. Maksudnya kita harus duduk kayak apa? Misalnya kita harus duduk melepas baju misal untuk menghindari. Nah, ini untuk teman-teman yang bertanya atau teman-teman yang mustami kopi tama. Ketika kita, ini masalah kencing, masalah pipis ini adalah masalah besar, dalam artian di mana waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, ketika itu ada orang yang disiksa di neraka, padahal dia rajin sholat, rajin ibadah, tetapi amal sholatnya itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia itu dalam keadaan najis, yang mana najis tersebut disebabkan oleh kencing, air kencing. Nah, kita itu banyak ulama yang sangat menganjurkan dalam artian untuk hati-hatinya kita untuk bersuci daripada kencing. Nah, ketika kita membahas kencing, kita harus hati-hatinya gini ya, untuk menghindari najis percikan air kencingnya itu, kita harus dianjurkan untuk duduk, atau kita harus melepas daripada baju celana kita untuk menghindari najis percikan air tadi. Memang banyak antara kita kalau seandainya tidak, maksudnya sembrono dalam artian sembarangan pipis, asal-asalan, kita pipisnya kencing, pipisnya berdiri, air pipisnya itu tadi nyiprat atau memercik sampai mengenai percikannya tadi mengenai bagian daripada celana kita. Maka hukum celana tadi najis. Kalau seandainya kita tidak tahu, masa sih kita tidak tahu kalau seandainya air kencing itu bisa memerciki itu, kalau seandainya kita tidak hati-hati untuk kencing tadi. Jadi kalau seandainya bahas lagi ke awal, kalau seandainya tidak tahu ya nggak ada masalah sih kalau seandainya tidak tahu, kan ya, di sini saya cuma menganjurkan untuk hati-hatinya ketika kita kencing. Lebih baiknya kita kalau seandainya kencing itu diperkirakan bisa memperciki, bagaimana caranya kita
agar air kencing tadi tidak memerciki celana kita. Ya, kayak gitu. Kurang lebihnya nanti bisa dipahami ke yang fuqaha, yang ahli fikihnya. Oke kajian, terima kasih luar biasa. Cukup jelas kajian kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya itu kalau hukumnya kalau misalnya memang tidak tahu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pura-pura nggak tahu itu ya lain lagi. Itu hukumnya najis itu sudah kayak jadi jelas ya. Iya. Tapi kalau kita misalnya kalau memang ada keadaan maaf saya ada catatan lagi. Kalau misalnya baju kita najis misalnya, kita jalan jauh, di mana pertengahan jalan tadi tidak menemukan pakaian gantinya untuk pakaian najis tadi, ya mungkin ada keringanan lagi di situ nggak apa-apa. Kita menggunakan baju yang najis tadi. Jadi kalau misalnya kita jalan misal di mana ya, di sini kilo berapa ya, yang nggak ada rumah-rumah misal. Kasarnya kita di tengah hutan, nggak ada pakaian, kayak apa namanya, biasanya tentara-tentara itu biasanya kalau misalnya sholat kan, otomatis pakaian tadi kotor, misalnya karena najis. Tetapi tentara tadi itu bisa sholat pakai baju tadi, ya karena ya di fikih itu namanya ada hukum rukhsah juga ada hukum keringanan. Oke, kajian. Terus itu kalau misalnya kita ada kekhawatiran atau was-was gitu kan, apakah ini terkena, apakah tidak. Nah itu kalau misalnya mau ambil baiknya, apakah kita mengganti pakaian saja atau kita tetap lanjutkan gitu ya? Gimana Kajen? Kalau untuk masalah was-was ini nanti ada salah satu hadis itu malah ya ribuka katanya gitu. Tinggalkan sesuatu yang perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Jadi kalau seandainya kita ragu, ya apa ya? Ya kita kalau seandainya memang ragu ya sudah ganti aja kalau kita ragu gitu. Karena apa? Karena keraguan itu nanti bisa menimbulkan ketidakhusyuan kita atau ketidaktenangan kita ketika kita sholat, diterima atau tidaknya sholat kita gitu. Biasanya gitu ragunya di situ. Jadi kalau ragu yang mending ganti daripada kita sholatnya tidak khusyuk gitu. Jadi kalau kembali ke hadis tadi, kalau kita ragu, pergilah ke perkara yang tidak meragukanmu. Jadi kalau kita ragu, ya sudah kita lepas pakai pakaian yang tidak diragukan atau pakaian yang suci. Oke, Kazen. Oke, teman-teman semuanya. Kalau menurut saya sudah sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan Kazen pada pagi hari ini. Masalah taharo dari air yang najis dan air yang bersih yang boleh kita gunakan, sampai kajian sudah membahas juga masalah air yang bisa diminum apa tidak, itu sudah dijelaskan. Mungkin itu aja kayaknya kajiannya, karena sudah terlalu panjang materi kita ini. Kesian juga. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan ke admin Kopi Tama, ke Bang Ibrahim. Iya, nanti benar sekali. Bang Ibrahim bisa menyampaikan, nanti bisa dijawab di pekan selanjutnya ya. Pekan besok. Oke, nah jadi teman-teman semuanya mungkin pembahasan kita masalah taharo ini sudah hampir sangat jelas ya, bukan sudah diselesaikan perkara-perkaranya oleh kajian. Nah, jadi teman-teman semuanya pentingnya itu kita memang harus belajar masalah taharo ini, apalagi tentunya anak muda sekarang ini ya, kalau misalnya sudah bermain atau sudah nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul gitu, itu betul-betul sudah tidak memperhatikan masalah kebersihannya dan najis-najisnya sudah ya. Jadi teman-teman semuanya, pentingnya di kehidupan kita ini kita harus belajar agama, ya bukan masalah fikih aja, semuanya masalah akidah, akhlak. Nah, terutama fikih ini juga karena pernah kajian jelasnya bahwasanya fikih ini dan akidah ini memang harus satu jalur ya dalam kehidupan kita. Jadi biar kita mengetahui hukum-hukumnya, apa yang kita lakukan itu apa berdosa apa tidak, diperbolehkan apa tidak. Nah, jadi teman-teman semuanya
janganlah bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, karena kalau kita lihat Imam Syafi'i itu ya, dari kecil itu kalau kita lihat perjuangannya, bahwasanya beliau itu kalau masih kecilnya itu dia teman-temannya bermain, dia itu malas bermain gitu kajian. Kalau kita lihat Imam Syafi'i ya, kalau kita mau bahas masalah itu tidak bisa diragukan lah ilmunya Imam Syafi'i itu. Di mana teman-temannya dia bermain, dia tetap di rumah saja untuk belajar, untuk intinya menuntut ilmu agar mungkin dia berpikir juga bahwasanya kehidupan kita ini memang hanya gini-gini aja kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Jadi contohlah salah satu Imam Syafi'i juga bisa kita contoh. Ya, jadi teman-teman semuanya mungkin itu saja dari kita berdua. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali bahwasanya terus ikutin kegiatan Kopi Tama setiap hari Sabtu jam 9.15 dan acara Jati Diri Pemuda Muslim setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam 20:10 pada Isya. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan lupa lah intinya. Nah, apalagi dan juga saya memberikan kita sama-sama berdoa supaya agar pandemi ini bisa hilang ya, agar kita bisa bertatap muka langsung. Maksudnya bertatap muka langsung itu dalam keadaan offline. Karena kalau misalnya keadaan online kayak gini kan banyak kendala ya kadang kajiannya, antara signal lah, atau tiba-tiba HP mati kah, atau paket habis kah. Tapi itu semua insya Allah kalau saya pribadi ya nggak usah takut lah, karena insya Allah nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari berdua, dari Kak Zen yang si pemateri. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf, karena kebenaran itu yang milik dari Allah ya. Karena manusia itu hanya makhluk-makhluk yang selalu berbuat salah. Oke, teman-teman semuanya, terus saksikan terus kegiatan kami dan di sosmed-sosmed kami. Jangan lupa like dan share ya. Jangan lupa di YouTube kami juga di subscribe. Pokoknya sebarluaskan masalah kebaikan ini ya, karena tanpa kita sadari yang kita sebarkan itu kebaikan ini itu menjadi amal jariah kita tentunya. Ketika kita di yaumil akhir, tiba-tiba pahala itu datang di mana-mana, kita kaget, kok bisa ini ya, pahala ini dari mana, tanpa kita sadarin selama masa kita hidup kita banyak melakukan kebaikan di dunia ini. Jadi jangan remehkan sekecil apapun kebaikan itu yang kita lakukan. Oke, saya Ibrahim, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kejen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا